Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, dan sekarang itu jam menunjukkan pukul 13.23, yaitu tepatnya hari Jumat 13 Juni 2025. Perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar. Oke, dan kita bisa lihat langsung saja, kita bisa lihat halaman kiri. Di sebelah kiri Anda seperti biasanya yang paling atas, di mana harga emas itu mencapai mendekati ATH, yaitu new high yang terbaru ya, itu pada angka 3444.49, dan itu terjadi pada pukul 10:01 waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan untuk bawahnya atau low-nya pada angka 3391.77, itu pun terjadi pada pukul 07.00 WIB ya, pagi-pagi sekali. Jadi pas perubahan di sektor grafiknya. Sedangkan untuk silver seperti biasa yang saya perbandingkan, di mana high untuk hari ini mencapai 36.63, sedangkan low-nya 35.97. Sedangkan sekarang itu berada pada angka silver 36.28 ya. Sedangkan untuk harga emas pada angka 3423 maksud saya. Dan kita bisa lihat bagaimana dengan purchasing saya. Itu ada seperti biasa, ada di halaman kanan. Dan ini yaitu kemarin saya itu withdraw 2.500 ya, yang terakhir purchasingnya, dan itu bisa dicek di halaman kemarin ya, sebelahnya. Dan ini perkiraan atau estimasi saya pada kemarin, yaitu pada kisaran harga normal itu pada angka 3388 sampai dengan 3393 maksud saya. Dan itu pun terjadi apabila kalian sell itu, saya rasa juga susah untuk melikuidasinya, dan hampir sama seperti saya, dan beruntung saya bisa lolos ya ataupun keluar. Dan low-nya saya memperkirakan pada angka 3355 sampai dengan 3362. Itu tidak terjadi ya, yang terjadi hanya adalah harga tingginya, harga di atasnya. Dan kemarin sempat itu tingginya pada angka 3399 ya. Dan bagaimana dengan perkiraan saya yang range yang besar, itu jelas lebih menggigit ya, ataupun lebih mantap, yaitu pada angka 3395 sampai dengan 3408, dan kemarin high-nya itu pada angka 3399 ya. Itu hampir mendekati angka 3400, yaitu angka krusial. Sedangkan low-nya itu saya memprediksinya 3340 sampai dengan 45, itu tidak terjadi ya. Jadi hanya yang terjadi itu untuk high-nya aja, dan itu pun harus segera dilikuidasi, kalau tidak jelas itu pasti merugikan. Dan ini pertamanya kita bisa lihat pada pukul 6 ya, saya ada pemasukan posisi sell 3382, dan saya mencoba take profit pada angka 3372 ya. Tapi itu tidak terjadi karena itu new low-nya hanya 3373 ya. Tapi itu masih belum terjadi, dan kemudian saya cancel karena itu jam sudah menunjukkan pukul 7 ya, 19.05.
istilahnya itu jam Amerika sudah dibuka, dan ini grafiknya, ini perjalanan di mana harga PPI ya akan muncul ya. Ini sekarang pada pukul 12.29 lewat 59 ya. Kita bisa lihat ini langsung bergerak, itu langsung naik, di mana saya posisinya terjepit ya, boleh dikata, dan itu sudah keluar pelan-pelan merayap. Dan ini yang membuat kita penasaran, kita mau buy juga salah, mau sell pun juga salah. Nah, itu dia pelan-pelan aja. Agak meragukan ya. Oke, itu pelan-pelan dari angka 3383 langsung menuju di 3387 ya, tidak banyak, hanya 40 pips ya. Tapi itu sepertinya agak meragukan, susah-susah naik-naik gitu. Dan kita akan mencoba melihat slide yang berikutnya. Dan ini data yang keluar yang kemarin, data PPI, di mana itu harga PPI-nya itu 0,1 ya. Itu dari kemarin minus 0,2, jadi intinya masih range-nya itu di bawah 2 ya, atau di bawah 0,2 ya. Dan untuk yearly-nya itu 2,0. Dan coba kita bahas, kita lihat juga di core juga masih 0,1, ini monthly-nya juga 0,1, sedangkan year on year-nya itu naik ya, dari 2,4 menjadi 2,6 ya. Itu jelas, makanya itu ragu-ragu sekali. Dan kita juga bisa lihat ini core-nya kemarin 3,1, yang hadir sekarang itu 3,0, jadi istilahnya masih tinggi ya. Harusnya di bawah 2 itu baru klop ya, bahasanya seperti begitu ya. Jadi secara per bulannya bagus, tapi per tahunnya itu masih kurang ya. Untuk kalau dia berkurang berarti akan terjadi pemotongan suku bunga ya. Tapi ini rupanya secara year on year-nya itu tidak. Dan kemudian pada angka 3392 pada jam 20:38 saya mencoba lagi ya untuk sell kedua kali ya. Dan kemudian saya likuidasi semua itu pada jam 10:23. Kemudian saya berbalik untuk beli karena melihat pola jalannya itu sepertinya tidak benar ya. Dan ini saya satu cut loss, satu profit ya. Dan ini saya balik badan beli ya. Dan rupanya itu mereka perjalanannya itu licin sekali. Dan ini bisa lihat pada jam 22.40 ya, itu posisinya jadi sudah berbalik ya, posisinya buy satu kali ya. Tapi dia harganya agak lemes-lemes atau pelan-pelan gitu, mengakibatkan saya rugi lagi. Padahal saya kalau diamkan itu masih profit ya. Nah akhirnya saya beli lagi. Itu berarti sudah ada 2 kali ya. Dan ini hasilnya itu pada jam 2 kali buy ya. Dan ini foto baru saya ambil tadi pagi ya, pukul 6:17. Sedangkan ini saya actionnya itu pada pukul 00:24 ya. Jadi habis itu saya udah kelelahan lah, bahasanya seperti begitu. Dan itu kenapa? Nah ini harga tutupnya diulas ya. Kita bisa lihat headline yang pertama itu dengan judul itu harga emas ya, itu naik ke puncak 1 minggu punya high karena geopolitik yang
riskan ya, dan itu semua investor ataupun player ataupun traders itu mengharapkan itu pemotongan suku bunga, yaitu rate cut bet ya, itu bahasanya mereka. Jadi pemotongan suku bunga, dan itu isinya yaitu Amerika punya PPI itu agak naik ya, tapi less ya, itu masih berkurang dari bulan kemarin ya, masih oke lah bahasanya. Lalu Iran itu mengancam ya untuk retaliasi ya, untuk kapan aja menyerang, dan itu sepertinya silver juga akan mencapai angka 40 ya. Dan sekarang kita juga ketahui angkanya sekarang sudah di angka 36. Dan berikut ini adalah ulasannya, yaitu harga emas mencapai rekor 1 mingguan tertinggi karena masalah Timur Tengah ya, tensinya meninggi ya. Dan Amerika itu kelihatan datanya akan, bank sentralnya akan memotong suku bunga. Jadi lebih condong cenderung harga emasnya bisa naik. Dan ini juga ada sempat diulas, apabila clear itu berada stay di atas 3400, itu bisa ketemu angka 3417 sampai dengan 3431. Itu kelihatannya, itu kata Peter Grant, yaitu presiden dari Senior Metal Strategis at Janier Metal. Dan ini kita lihat, ini Presiden Amerika juga ya, itu meminta personalnya untuk keluar dari Timur Tengah ya, karena itu adalah tempat yang berbahaya ya. Juga ada disinggungkan untuk prajuritnya untuk ditarik keluar ya, kembali ke markas ya, bahasanya seperti begitu intinya. Kemudian masalah PPI juga sudah boleh, dan kemudian kita traders melihat itu kemungkinan 80% di bulan September itu Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunganya, ataupun paling lambat itu Oktober ataupun Desember. Itu seperti sudah indikasinya seperti begitu ya. Itu ulasannya. Dan lalu ini angka-angka silver yang penutupannya di angka 3625, dan kemudian platinum pada angka 1291 ya, dan juga palladium juga sudah melewati angka 1000 ya, di 1058. Dan ini kita bisa lihat pada pukul 7.04 ya, dimana saya sudah bangun, saya lihat ini, wah ini kan kebetulan sepertinya bisa profit ya, sudah lumayan, itu ada 250 pips ya. Tapi apa mau dikata, begitu saya likuidasi, itu muncul sebuah berita di mana Israel itu menyerang negara Iran ya. Mengakibatnya itu harga emas itu dari angka 3402 ya, itu langsung melambung menuju angka 3420, dan tidak ada baliknya sampai pada angka 3445 ya, pada angka 3444.49 ya. Dan ini sebuah cuplikan ataupun potongan kecil ya, yaitu Israel menyerang Iran ya, dan Amerika tidak mencampuri atau tidak mencampur tangan. Dan ini simbol ataupun logo yang keluar. Dan ini kita bisa lihat, ini kemarin punya data ya, itu sepertinya sudah ada gejalanya. Itu dimulai dari Presiden Amerika menarik pasukannya untuk mundur ya. Dan kita bisa lihat ini pada jam 7 ya malam, itu sampai dengan pagi tadi, itu grafiknya naik, stuck di sini. Dan di sini dimulainya pada pukul 7 ya. Habis ini kita perbesar ya.
Jadi startnya itu dari 3386, kita bisa lihat ini pukul 7 yang ada garis putihnya, dan ini kita bisa lihat pukul 01.15 yaitu pukul 8.15 menit garis merah ini itu dimana sudah mencapai angka 34.228. Padahal waktu saya likuidasi itu ada di harga garis putihnya itu di 3402 sekian ya. Dan kita bisa lihat ini yang garis merah itu pada pukul 7.30 pukul 12.07 yaitu pada pukul 19.07 ya. Bukan, maksud saya ini dari pukul 7.30 yaitu pada pukul 14.30 WIB, di mana ada low-nya itu mencapai di angka 3338 ya. Itu di mana saya ketinggalan, itu tidak sempat membeli, dan itu langsung menuju naik dengan berbelok di angka 3370 sampai dengan 33985, kurang lebih di sana. Dan itu sayang sekali saya ketinggalan, dan ini sebuah catatan ataupun record di mana pada hari Senin kemarin saya sudah mengulas di mana kemungkinan high-nya ada di 3380 sampai dengan 3260, dan mungkin saja terjadi pada angka 3450, dan hari ini rupanya sudah tercapai, dan saya juga memperkirakan ini mungkin akan terjadi pada nanti malam, tapi dia siang hari sudah mencapai yaitu pada pukul 10 tadi pagi. Dan di sini saya menduganya itu masalah perdagangan trade talk antara Amerika dengan China, tapi rupanya tidak ya. Rupanya yang bikin harga emas ini naik ya, ke menuju di angka 3444 itu rupanya itu adalah tiba-tiba Israel itu menyerang Iran ya. Kemudian jelas yang hari ini perjalanannya ini barusan diulas ya, di mana harga emas ya mencapai hampir 2 bulanan yang tinggi karena tensi Timur Tengah ya, juga dibantu oleh safe haven demand ya. Jadi kita mencari alat pelindung ya, supaya kita tidak merugi banyak ya. Semuanya berbondong-bondong untuk membeli emas, di mana ini garis besarnya, ini inti sarinya itu Israel berkata itu adalah target Iran ya. Mereka mentarget fasilitas nuklir dari Iran ya. Ada kekacauan di sana tadi pagi ya. Lalu Amerika punya tentara ya, itu evakuasi di Timur Tengah. Lalu 4 macam metal itu on track on weekly gain ya. Jadi silver, perak, emas, platina, dan palladium itu empat-empatnya itu 4 macam sudah on track pada tingginya secara mingguan ya. Kemudian ini juga ulasannya itu tidak jauh beda dengan harga tutup yang kemarin. Juga ini juga geopolitik antara Israel juga ya, targetnya Iran punya fasilitas nuklir ya. Ini juga nggak ada juga sama. Dan ini juga sama, dan itu harga emas itu naik sekitar di atas 3400 ya. Itu adanya berita bahwa serangan udara itu dari Israel ya menuju Iran. Dan lalu ini masalah ekonomi juga saya rasa tidak bisa untuk mendukung untuk turun ataupun naik, tapi yang jelas itu masalah Timur Tengah mesti dirapikan dulu, mesti diagak tenang, baru bisa dipredik lagi harga emas bagaimana ya. Tapi ini traders itu mengharapkan bank sentral itu akan memotong sampai akhir tahun itu sebesar 0,55% untuk suku bunganya ya. Dan ini
ini adalah ulasan harga tutup dari keempat macam metal. Dan seperti biasa ini adalah signal di mana indikasinya naik semua ya. Di mana kita bisa lihat dari pukul 6, pukul 7, pukul 8, 10 dan 11 itu indikasinya naik semua ya. Tidak ada yang mengatakan itu signalnya bisa turun ataupun harganya bisa turun. Dan ini kita buka yang halaman yang terbaru, di mana itu resistennya diberitahu bahwa angka resistennya di angka 3462, 3484, lalu di 3506. Dan untuk di supportnya pada angka 3398, 3377, lalu 3760, dan pada angka 3420 itu cenderung orang lebih banyak membeli daripada menjual, di mana selisihnya cukup besar ya peminatnya, yaitu 63 berbanding 37 ya pada angka 3420. Dan pagi tadi juga saya ada mengupload itu di halaman short ya, Israel menyerang fasilitas nuklir Iran ya, serta pabrik rudalnya ya, special edition 13 Juni 2025 ya. Itu sudah ada. Dan ini satu lagi indikator ekonomi, yaitu pada pukul 9 nanti malam, dan sisanya tidak ada, yaitu Michigan Consumer Sentiment, dan ini mengisyaratkan 52,2 berbanding 51,9. Seandainya di bawah angka 52 itu jelas harga emas akan naik dan USD-nya akan turun ya. Itu indikasi dari ekonomi, dan saya rasa tidak ada, semua mata tertuju pada negara Israel. Dan sebelum menutup acara ini ya, seperti biasa saya akan mengulas bagaimana pandangan saya mengenai harga-harga yang akan kemungkinan bisa terjadi nanti malam. Dan pertama saya akan mengulas ya, di mana saya mencoba untuk supportnya, lalu pada angka kurang lebih seperti begini kalau saya gambar ataupun saya batasi dengan garis putih. Dan seperti biasa kita akan mengambil fotonya 2 kali ya. Oke. Dan sekarang kita akan coba melihat, dan ini kita bisa lihat sekarang jam menunjukkan pukul 1:46 waktu Jakarta ya. Kita bisa lihat di ini 33 derajat, dan hari ini pada hari Jumat, weekend juga, pada tanggal 13 Juni 2025 ya. Dan berikutnya saya akan mengulas di mana kalau ini range yang besar ya, itu big ya. Itu saya juga bisa mengatakan itu high-nya ada pada angka 3455 sampai dengan 68. Sedangkan untuk low-nya 3370 sampai dengan 75. Ya, mungkin besar sekali kalau dilihatnya, sepertinya nggak mungkin ataupun impossible, tapi kita coba akan melihat bagaimana reaksi dari ini. Pertama dari Asia dulu ya, lalu Eropa dan Amerika. Dan yang kedua halamannya jelas itu perkiraan ini secara normatif itu hanya bisa mencapai pada angka 34, 43 sampai dengan 48 ya. Sedangkan untuk bagian bawahnya atau low-nya
3380 sampai 90. Perlu diingat kenapa saya bisa atau ada keyakinan kemungkinan akan menembus lagi di bawah angka 3400. Itu kita akan coba nanti itu apakah di Asia dan Eropa, apakah nanti di Asia penutupan itu ada profit taking ya. Kalau di profit taking kita bisa lihat angka akan muncul di kisaran 3400 lalu berbalik lagi ya. Kalau memang dia ada di 3400, jelas sepertinya ada juga kemungkinan nanti malam juga ada profit taking juga, karena ini juga bertepatan juga weekend. Dan jangan lupa mungkin juga hari Jumat tutupnya mungkin di bawah ataupun di kisaran 3400. Tetapinya seandainya Minggu ada serangan atau apa memanas di Timur Tengah, itu jelas hari Seninnya pasti ada di atas angka 3400, jelas itu hari Senin. Dan apabila hari Senin itu terjadi, itu cepat itu atau lambat, mungkin beberapa hari ke depan ya, hitungan hari ya, kita bisa lihat itu harga emas akan mencapai ATH yang terbaru ya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali pada hari Minggu, yaitu tepatnya pada tanggal 15 Juni 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih. Selamat berweekend bersama keluarga. Terima kasih.